Lalu ada seorang ibu, Bu, dia bilang begini sama saya, Ibu sebenarnya kayak itu jambar-jambar itu berhala nggak sih? Nah, lalu saya bilang gini, setiap apa yang kita lakukan sebenarnya menjadi sesuatu yang kita lakukan itu berhala itu ketika dia sudah berada di luar konteks firman. Contoh, saya bilang, HP ini bisa nggak jadi berhala? Saya bilang gitu sama mereka. Ada yang bilang, iya. Dari mana kalian tahu kalau ini bisa jadi berhala? Saya bilang. Lalu yang satunya jawab, ketika kita menggunakan HP ini, satu hari ada 24 jam. Kita gunakan HP ini, ya, lebih banyak terikat dengan kita daripada kita terikat dengan Tuhan. Itu sudah jadi berhala enggak? Sudah. Karena kita pakai HP ini terus. Setiap hari kita pakai dalam waktu yang sangat banyak. Tapi untuk baca firman Tuhan gak ada waktu. Untuk berdoa gak ada waktu. Ini jadi berhala. Sebenarnya jadi berhala itu seperti menuhankan sesuatu. Ya, menuhankan sesuatu. Lalu saya bilang begini sama mereka, Ibu, kalian tahu nggak jambar-jambar itu sebenarnya seberapa banyak sih kalau jambar? Apanya arti jambar? Ya, saya bilang begitu. Sebenarnya ketika ada jambar, ya, itu sedikitnya jambar itu diterima oleh seseorang. Tetapi mereka itu bukan mau mengejar si jambar. Karena seucilnya, saya udah lihat sendiri tuh, saya bilang saya saksikan. Seucilnya, seujung jariku ininya ada juga orang menerima jambar. Dan uang yang diterima juga cuma hanya 1.000, 2.000 sama 5.000. Tapi sebenarnya yang mereka kejar di sini apa? Bukan dagingnya, bukan uangnya. Tapi ketika mereka dipanggil di dalam kumpulan itu yang mereka sebenarnya mau dengarkan. Oh, nombornya si Anu. Oh, langsung tahu dia. Oh, itu nombornya. Bukan mau mengejar seberapa lah ini bisa dikasihkan sama ayam. Kalau kita mau makan daging, kita bisa beli 1 kilo di Pak, nggak mahal kali. Tapi cuman gara-gara seucil bisa jadi pertengkaran, bisa jadi masalah. Saya sampai dengar itu, dan di Jawa anak kaningan, nggak dong, HP nggak disiau hudul sampai berjam-jam. Udah di situ aku duduk sampai berjam-jam, nggak dipanggil aku. Lalu saya bilang, emangnya apa sih yang kalian kejar dari jambar-jambar itu? Lalu ada yang satu bilang, sebenarnya sedikitnya numberu. Sedikitnya sebenarnya jambarnya. Nah, kalau cuma sedikit, lalu kenapa kalian kok mempermasalahkan itu? Tapi nggak dipanggil. Cuman gara-gara nggak dipanggil. Gitu. Lalu saya bilang, dan dia yang musihanai, ada dokter yang mengerti, nggak ngerti lah aku maksudnya. Apa itu yang ada juga uang itu. Lalu, berapa emangnya uangnya? Ya sebenarnya cuma 5.000 nah. Nah. Dan songoni katanya gitu. Bukan itu maksud kami. Dia bilang itu. Lah, kan cuma 5.000-nya. Saya bilang begitu. Ini, saya kasihkan ini. Nah, jadi mereka di situ sebenarnya saudaraku sudah memberhalakan namanya jambar. Bukan mau mengejar si dagingnya, enggak. Nah, jadi di situ dia cuma bilang begini, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini, ketika itu ada di luar firman Tuhan, ya, tapi kita ikatkan diri kita kepada itu sudah memberhalakan. Ketika kita memberhalakan, saudaraku, maka disitulah kita akan masuk ke dalam gelap, duduk di dalam gelap dan kelam, maka kita akan mengalami kesusahan sendiri. Cobalah yang tadinya kita damai, pergi ke sana tapi nggak damai jadinya. Kita buat susah diri kita. Itunya dasar-dasarnya sebenarnya itu. Lalu saya bilang begini sama mereka. Terus mengenai tentang seperti kayak ada 3 beras, 3 biji. Lalu ditaruh di sini. Nih, sipirnitodi artinya dalam bahasa Indonesia berarti menguatkan roh. Apa dasarnya 3 beras ini bisa jadi sipirnitodi? Menguatkan roh kita. Nggak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa menguatkan roh selain dari Tuhan. Ya, selain dari Tuhan nggak ada. Itu yang dibilang spirnitodi katanya gitu. Nah, tapi karena itu sudah turun-temurun dari kakek nenek moyang, maka itu terus dilakukan. Udah ditaruh sini spirnitodi katanya. Padahal nggak ada ikatannya, nggak ada kaitannya roh kita dengan beras itu tadi, nggak ada. Lalu dibilang lagi, ulos ini mengulosi tondimu, nggak ada juga.
tapi mengulus badan benar. Nah, jadi saya bilang, saya terangkanlah sama mereka semua dasar-dasarnya mengapa jadi berhala. Sebenarnya kalau adat itu sesuai firman Tuhan tidak akan pernah salah.